yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Shalom. Ya, senang ketemu dengan saudara semuanya di ibadah yang keempat dengan tema hidup positif karena beriman. Jadi orang yang beriman, tanda-tandanya kata-katanya positif, pikirannya positif. Jadi orang yang beriman itu bisa dilihat dari kata-katanya, dari pikirannya, dari perbuatannya. Oleh karena itu kita belajar pada hari ini bagaimana hidup positif karena beriman. Kita sama-sama membaca Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-27. Ya, 14 ayat kita baca. Mari sama-sama, saya akan baca ayat 13, saudara baca 14. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sama-sama. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya ditetapkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wali, sama-sama kita baca, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada
mereka. Saudara yang saya kasihi, ini cerita yang sudah berkali-kali kita mendengar. Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan tema kita hari ini adalah hidup positif karena beriman. Sama-sama ucapkan 1, 2 ya. Hidup positif karena beriman. Jadi bukan karena bukan karena kita ini menjadi orang yang berkata-kata positif, maka kita menjadi orang beriman. Bukan, tapi karena kita orang beriman, maka kita berkata-kata positif. Karena motivator pun banyak mengajarkan kata-kata positif. Ya, motivator mereka mengajarkan positif. Kalau kita tidak, karena saudara beriman, semua orang-orang di ruangan ini beriman, maka orang yang beriman memperkatakan imannya. 2 Korintus 4 ayat 13 bilang seperti ini. Tolong dibuka Bang. Ayatnya seperti ini berkata. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman. Ada lagi kata roh iman, katakan roh iman. Roh iman yang sama, artinya spirit iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Maka orang yang beriman memperkatakan imannya. Katakan, orang beriman memperkatakan imannya. 1, 2 ya. Orang beriman memperkatakan imannya. Coba angkat tangan kanannya. Semua angkat tangan kanannya. Katakan dengan iman, saya orang beriman. Saya mau memperkatakan iman saya. Memikirkan iman saya. Membayangkan iman saya. Melakukan iman saya dengan berani. Saya akan melihat mujizat. Bilang sebelahnya, engkau juga melihat mujizat. Cilukba. Saudara, apa yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego? Poin pertama, kita akan belajar keberanian menghadapi masalah. Saudara, orang beriman adalah orang yang berani. Jadi antara iman dengan berani adalah, bisa saya katakan bahwa di dalam iman harus ada beraninya. Tidak ada orang beriman yang tidak berani. Iman sudah kita pelajari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Wah, pintar ya. Belum kita lihat tapi percaya, itulah iman. Nah saudara, orang beriman ciri-cirinya itu adalah dia hidup dengan penuh keberanian. Sadrak, Mesak, Abednego ketangkap basah. Tidak mau menyembah patung dewa buatan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter terbuat dari emas. Saya bayangkan tinggi banget patung itu. Ini tingginya berapa kira-kira teman-teman? Tanya sebelahnya, kira-kira berapa tingginya teman-teman? Tanya teman sebelahnya. Kira-kira ini saya tebak-tebak 15 udah hebat ya. Ya, bagi yang tahu meteran ya, bagi perempuan, nggak terpikirkan, utangku aja banyak, nggak terpikirkan. Oke, lebih kurang lah ini 15 meter. Berarti 2 kali lipat dari sini tingginya. 1 hasta itu setengah meter. Lebarnya itu 6 hasta, berarti itu berkisar 3 meter. Panjang, tinggi. Dan semua orang dibuat titah, peraturan. Semua rakyat harus menyembah patung, menyembah dewa buatan raja. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Karena dia punya prinsip tidak ada ilah lain kecuali Allah Israel. Hukum pertama ya, jangan ada Allah lain padamu selain Tuhan Allahmu ya. Jangan ada ilah lain. Jangan ada yang kita sembah selain Tuhan Yesus. Saudara harus tanamkan Tuhan Yesus nomor 1 dibandingkan uang, harta, dan dunia ini. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ketangkap. Nah, waktu mereka ketangkap, Sadrak, Mesak, Abednego. Mirip kok kulit. Ada temanku Abednego Gultom. Sini. Sadrak Simanjuntak. Sadrak, Mesak.
Yosafat, Mesak. Nah saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang Israel yang sangat pintar. Orang-orang kepercayaan raja ini. Jadi saya ini seorang raja sangat-sangat sayang sama orang ini, termasuk satu lagi. Daniel ya yang masuk gua singa. Nah orang ini orang beriman. Orang beriman begini tangannya. Percaya Tuhan. Ini kayaknya kungfu dari mana? Orang beriman. Maksudku salib tadi sebenarnya, tapi udah nggak sama lagi antara salib dengan silap ini. Nah saudara, nah orang yang beriman ini, orang yang cerdas, orang kepercayaan, tidak mau menyembah patung buatan raja. Nggak mau menyembah dewa yang dibuat raja. Saya tadi sampaikan hukum pertama, jangan ada ilah lain. Itu hukum pertama. Nah mereka ini tidak mau selain Allah Israel. Mereka tidak mau, mereka hanya mau menyembah Allah Israel. Dan mereka ketangkap. Dikasih kesempatan. Saya sebagai raja. Masihkah kalian mau menyembah patung buatan saya? Kalau kalian mau menyembah patung buatan saya, maka hari ini pun kalian bebas. Lepas dari segala tuduhan-tuduhan itu. Apakah masih mau? Mic-nya bang? Tes, oke, baik. Nah, apakah kalian mau menyembah patung emas yang saya buat itu? Kalau kalian mau, kalian bebas dari hukuman. Kalau tidak mau, kalian masuk ke dalam perapian. Mati terbakar hidup-hidup. Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kau senyum-senyum? Ini serius. Ini firman Tuhan. Bukan waktunya main-main. Kalau kalian tidak menyembah, kalau kalian tidak menyembah, kalian akan kubakar hidup-hidup ke dalam perapian. Dikatakan dari situ, Raja Nebukadnezar mukanya sudah merah. Maka api ditambahkan berapa kali? 7 kali. 7 kali lipat. 7 kali lipat. Sini kau cek. 7 kali lipat. Itu apinya situ. Ini adalah tentara yang kuat yang saya suruh mengangkat orang ini. 7 kali lipat. Pertanyaanku. Sini tadi mic-nya. Apakah kau mau menyembah patung emas itu? Tidak, Pak. Apa kau bilang? Tidak. Tidak. Kamu mau? Mesak? Tidak, Tuanku. Kamu mau Abednego? Tidak, Raja. Karena kalian tidak mau, resikonya kalian akan kubakar hidup-hidup. Siap? Siap. Berarti mereka sangat berani. Orang beriman itu berani. Oke, kalau begitu, pasukan, bawa mereka. Bakar mereka dengan perapian 7 kali lipat sudah dipanaskan. Angkat mereka dengan tegap, angkat. Satu kau angkat. Satu angkat. Enggak, satu enggak bisa kau angkat 3-3. Angkat. Nah, setiap diangkatnya, perhatikan saking panasnya, yang ini masuk enggak dia ke perapian? Masuk kok, masuk. Itu perapiannya. Oke. Dia enggak masuk, diangkatnya. Tapi yang ini terbakar. Udahlah, masukkan dua-dua, bercepat. Nah. Kalian jalan-jalan, tambah satu lagi Tuhan Yesus itu kok. Nah, yang dimasukkan tadi berapa orang? 3. Lihat, yang terbakar siapa? Yang mengangkat tentara. Bukan di situ, bukan di situ. Tengah-tengah, tengah-tengah. Jalan-jalan, kayak jalan-jalan. Ini mati kau. Ya. Sana, kalau dia sudah mati. Kenapa dia mati? Karena sangat
panas 7 kali lipat. Ya orang ini enggak. Jalan-jalan. Maka saya dari sini melihat mereka dari depan pintu perapian. Kok main Alec Cendong orang ini kok mana? Gak begitu natsnya. Natsnya itu berjalan-jalan kuliah itu. Nah, maka aku bilang kepada para menteri, betul? Menteri sini dulu, bupati. Tadi yang kita masukkan berapa? 3. Sekarang yang ada berapa? 4. Tidak ada yang terbakar. Maka apa yang saya lakukan sebagai raja? Saya panggil Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Keluar. Di ayat itu Tuhan gak dipanggil, hanya 3 kali. Sadrak, Mesak, Abednego, dilihat rambutnya. Agak lain baunya. Ini enggak terbakar sedikit pun, betul? Enggak terbakar sedikit pun, baju enggak terbakar sedikit pun. Enggak ada yang terbakar. Maka raja berkata, dia memberikan titah kepada semua rakyat. Barang siapa yang mengganggu Allah, keyakinan daripada Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum. Karena ternyata Allah yang mereka sembah sanggup menolong mereka. Lihat, beriman, punya keberanian, ada mujizat. Perhatikan baik. Ketika engkau beriman menghadapi masalah, engkau akan berani. Ketika engkau berani, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Itu namanya mujizat. Sanakin Sadrak, Mesak, Abednego, siap. Tepuk tangan buat mereka. Nah saudara, yang mau saya sampaikan, poin penting ketika engkau beriman ada masalah, engkau berani. Minggu lalu kita udah bahas, hadapilah masalah dengan iman tulus ikhlas. Apa arti iman tulus ikhlas? Jadi ketika ada persoalan saya terima masalah itu. Masalah semakin engkau tolak, semakin hancur hidup. Contoh. Kalau seseorang memutuskan cintamu. Kita putus deh. Ya, murni kita putus. Si murni ini semakin cepat menerima dengan tulus ikhlas, dia makin lebih cepat recovery. Terjadi pemulihan. Lebih cepat dia selamat, lebih cepat dia mengalami pemulihan. Tapi si murni ketika dibilang oleh si Ramses bilang sama murni, kita kuputuskan kau sekarang. Aku gak suka lihat gayamu. Putus. Nah semakin si murni ini bilang, aku gak terima. Semakin dia gak terima, kira-kira makin lama gak pulihnya. Makin hancur gak hidupnya. Makin ingat, perhatikan baik. Anak-anakku, bapak, ibu, saudara yang saya kasihi. Apapun masalahmu, terimalah dengan tulus, ikhlas. Ada orang kematian ayah. Semalam saya penghiburan kematian ayah. Nangis semua anak-anaknya karena serangan jantung. Tiba-tiba ayahnya, padahal ayahnya spesialis, dokter dan kerja di rumah sakit, meninggalnya di rumah sakit tempat dia kerja. Namanya serangan jantung, nggak ada pesan-pesan, meninggal. Semua kucar kacir, istri Jakarta, mana cucu baru lahir, mana anak-anak di Jakarta, semuanya begitu sangat berduka. Betul, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, sedih. Menurut saya ya, yang paling berat dalam masalah hidup ini, engkau ditinggalkan karena meninggal dunia orang yang kau cintai. Maaf ya, bagi engkau yang pernah ditinggalkan ayah, ditinggalkan mama, ditinggalkan, maaf kalau yang menikah istri, ditinggalkan oleh suami, maksudnya meninggal dunia. Kadang-kadang masih terkenang-kenang lagi sekarang. Padahal meninggalnya sudah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Apalagi kalau engkau pergi menguburkan seseorang, kau masih ingat lagi, bapak, mama,
Artinya apa? Sakitnya luar biasa, betul. Sakitnya yang paling berat itu adalah ditinggalkan oleh karena kematian. Itu berat. Menurut saya selama saya hidup 54 tahun, kalau disuruh pilih masalah itu paling berat. Tapi saya mau katakan, semakin cepat kita menerima duka, semakin cepat kita mengakui bahwa ada orang yang meninggalkan kita oleh karena kematian, semakin cepat aku pulih. Aku jumpai orang, udah 7 tahun pun anaknya meninggal. Dia belum terima, dia masih bilang, masih sulit terima Pak Pendeta. Aku masih teringat kalau ke rumah aku lihat seperti masih hidup. Seperti masih ada dia. Apalagi kalau aku jumpa orang, anak-anak mirip kayak dia, aduh nangisnya bukan main. Artinya apa? Dia bisa begitu dalam luka karena kematian. Maka saya mau katakan sama saudara, apapun masalah saudara, yang paling penting, terimalah masalah itu dengan tulus, ikhlas. Yang kedua, hadapilah masalah itu dengan berani. Berani menghadapi masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Seberat apa masalahmu, kalau engkau hadapi pasti siap. Yang membuat makin hancur hidup seseorang adalah dia lari dari fakta. Dia lari dari masalah, dia nggak menerima kenyataan. Katakan ketika engkau diputuskan sakit, betul, oke lah, nangis 3 hari 3 malam. Engkau merasa kehilangan dia, oke lah. Tapi nggak seterusnya lah kau nangis. Ya sudah, itu yang dilakukan Daud. Ketika anak dari perselingkuhannya dengan Batseba, itu hidupnya hanya 7 hari. Selama 7 hari itu Daud berdoa terus. Nangis supaya ada mujizat kepada anaknya sembuh. Hari yang ke-7 anaknya mati. Setelah mati, maka Raja Daud merias dirinya. Artinya mandi, berpakaian, memimpin Israel kembali. Kenapa? Karena dia sudah tahu, udah mati, ya sudah. Aku udah nangis, udah berdoa, udah berusaha mengobatinya. Toh sudah mati. Jadi ada masa duka dan dia kembali menata hidupnya. Pesanku sama saudara, beranikah engkau menghadapi masalah? Apa masalahmu sekarang? Hadapi dengan iman. Masih ada mujizat. Bertahanlah engkau dalam kesukaranmu. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, karena ia akan mendapat mahkota dari Allah. Oleh karena itu setiap kita semua di ruangan ini, semua kita punya tekanan hidup. Semua kita punya persoalan. Jujur hidup dalam dunia ini tidak mudah. Tuhan gak menjanjikan kemudahan dalam ikut dia. Tuhan tidak menjanjikan ikut dia tanpa masalah. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita kuat, berani. Fakta hidup ini kadang-kadang pahit. Kenyataan hidup ini kadang-kadang sangat berat. Tidak punya uang mengobati istri, tidak punya uang mengobati orang tua, tidak punya uang beli obat di apotik. Pernahkah ada di antara saudara beli obat di apotik, tidak punya uang? Saya pernah. Yang harusnya beli obat itu kita sekian, kita minta setengah pun gak sanggup. Minta lagi 1/4 aja lah kak. Kakak yang apoteknya itu pun, oh ya udah dicek lagi, gak cukup juga, 1/8 lah kak. Artinya apa? Kenyataan hidupnya pahit, gak punya uang. Saya hanya mau katakan, apapun masalah saudara, lihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia tahu tadi kalau tidak menyembah patung, apa yang dihadapi dia? Perapian. Berapa kali lipat dikatakan? 7 kali lipat lebih panas. Dia tahu itu ada resiko. Ingat, orang yang berani itu berani hidup benar dan berani menerima resiko. Dengar anak-anak gadis, ketika engkau berani mencintai seseorang, engkau berani terima resiko. Mencinta harus berani terima resiko. Kalau engkau tidak berani terima resiko pacaran, jangan pacaran. Apa risiko pacaran? Apa risiko pacaran? Diselingkuhi. Pahit? Pahit. Kalau engkau tidak punya pacar kan gak mungkin diselingkuhi. Orang kau belum punya pacar, kayak mana? Wah, ada orang bilang, aku gak pernah diselingkuhi pak, aku gak pernah diselingkuhi. Kenapa?
nggak punya pacar Pak. Oh ya, ya wajar lah kalau nggak punya pacar nggak diselingkuhi. Tapi orang yang diselingkuhi, saya mau tanya, kalau seseorang setia kali disakiti, udah pacaran 5 tahun, dikhianati pacarnya, dikhianati kesetiaannya, selingkuh cowok ini, sakit nggak ini? Sakit nggak? Sakit loh, 5 tahun. 5 tahun banyak orang datang, kadang-kadang bapak mamanya, pariban dari Bandung, pariban dari Porsea, pariban dari New York, ditolakinya semua. Gara-gara apa? Dia mau setia sama cowok ini. Tapi cowok ini katakanlah ternyata selingkuh. Dengan seseorang teman kampusnya, teman kerjanya. Yang cewek ini 5 tahun setia, mereka pacaran 5 tahun. Sakit kayak rasakan cewek ini? Sakit. Sakit itu betul sakit sekali. Makanya hati-hati kau anakku. Kalau engkau orangnya jenisnya setia, saya berdoa dapat mulai yang setia. Enggak, sakit bagi orang yang setia, dikhianati itu sakit kali. Tapi bagi orang yang tidak setia, dikhianati, enggak masalah. Beda ya, ngerti enggak? Tergantung kau jenis mana. Misalnya gini, si cewek ini tidak setia, si cowok ini tidak setia. Dalam hati cewek ini, udah duluan aku gak setia. Bagi mereka, no problem. Si cowok ini udah takut-takut, cewek ini gak apa-apa kau sana aku sini juga. Tapi si cewek yang setia betul. Maka dia nyanyi, tak segampang itu. Gak segampang itu. Dia melupakan cowok itu. Dengar anakku, saya berdoa. Temukanlah yang setia. Kata Alkitab, berbahagialah orang yang menemukan yang setia. Amin. Sehingga engkau tidak perlu memikirkan karena kekayaannya, hartanya, penampilannya. Kalau dia setia, harta bisa kalian cari. 2-3 orang sepakat apapun yang diminta akan diberikan. Nah saudara, yang kedua adalah ketika kita menjadi orang yang berani, maka Tuhan memberikan kita mujizat. Nah saya akan bacakan dulu di dalam kitab Markus 11 ayat 23 sampai 24. Jadi poin yang kedua adalah mujizat dan sekaligus kesaksian. Jadi maksud saya di tengah-tengah masalah yang kau alami ada mujizat dan sekaligus engkau bersaksi. Engkau tidak mudah menyerah dalam kesukaran hidupmu. Orang akan tertarik kepada hidupmu di tengah-tengah tekanan hidupmu. Engkau tidak menyerah. Never give up. Engkau tidak mudah menyerah. Engkau bertahan dalam kesulitan. Bahkan di tengah-tengah kesesakan gak ada uang. Sakitkah miskin? Sakit. Hadapi kemiskinan. Tapi jangan mau mati miskin. Ini pesanku. Miskin itu pilihan. Karena Tuhan tidak memberikan kemiskinan. Tapi Tuhan sanggup mengubah orang yang miskin menjadi hidup berkecukupan. Anak Tuhan tidak meminta-minta. Sakit sekali miskin, sangat sakit. Sakit sekali. Dan saya berdoa supaya setiap saudara hadapi kemiskinan itu dengan iman. Terima kenyataan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Yang mengubah pekerjaanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keuanganmu. Sehingga berimanlah bahwa engkau tidak mati miskin. Berimanlah. Enggak salah itu anakku. Jangan bilang, wah itu kemakmuran. Tidak, saya enggak bilang miskin dosa ya. Tapi saya yang katakan miskin itu sakit. Berimanlah bahwa engkau tidak mati miskin. Berimanlah kalau engkau mewariskan sesuatu kepada anak-anakmu nanti, kepada cucumu. Kalau miskin enggak ada yang diwariskan, namanya miskin. Yang diwariskan mungkin utang, pinjaman. Masih ada Tuhan. Markus 11, 23 sampai 24 sama-sama kita baca 1-2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu sama-sama, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini jelas dikatakan,
Kalau hatimu tidak bimbang, apapun yang kau minta, engkau menerimanya. Asal yang kau minta itu sesuai kehendak Tuhan. Asal yang kau minta itu sesuai dengan firman Allah. Tidak salah engkau meminta, Tuhan, aku mau hidup berkecukupan. Apakah salah? Apakah salah? Wah, nggak salah. Nggak salah. Bahkan kalau minta, Tuhan aku minta mobil, apakah salah? Tidak. Tuhan aku minta rumah, apakah salah? Tidak. Tuhan aku minta jodoh yang seiman, yang sepadan. Itu benar. Mintalah dengan iman. Kalau engkau merasa sudah waktumu engkau mau jodoh. Ingat ya, pesanku samamu, cari calon suami. Cari calon istri. Jangan cari pacar. Habis ongkosnya. Habis uangmu cari pacar. Saya berdoa engkau orang serius, cari calon suami. Kalau ada yang mendekatimu, kayak ayam jantan kan begini. Itu ciri-cirinya. Iya ya, kalau ada cowok suka-suka ngantar kau, ya, itu ciri-ciri ya. Wah, ayam jantan datang. Kalau dia dekat sama kamu, langsung tanya sama dia. Apakah kau serius sama aku? Cari yang serius. Kok kayak gitu? Aku orang yang serius. Saya nggak mau main-main. Aku mau cari calon suami. Istri juga begitu. Atau suami juga bilang itu, aku mau cari calon istri. Jangan, enggak usiamu lagi pacaran. Udah kulihat ini, wajah-wajah yang matang ini semua udah matang. Udahlah. Jangan habis waktumu di penatapan. Tahu penatapan? Saya menatap-natap aja lah. Yang mana ya? Yang mana ya? Waktunya kau serius. Dengan iman minta. Jangan bimbang. Tuhan aku percaya, jodohku yang takut akan Tuhan, Tuhan telah sediakan. Setahun belum datang, jangan ragu, tetap berani. Dalam Tuhan Yesus, jodohku on the way, yang seiman. Bahkan dikatakan 24, bayangkan dia sudah ada. Bayangkan dia sudah ada. Matius 14 ayat 31, apa yang dialami Petrus ketika dia tenggelam? Karena dia bimbang. Waktu dia tidak bimbang, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia bimbang melihat gelombang air, dia tenggelam. Orang yang bimbang, engkau akan tenggelam. Apapun yang kau doakan dengan iman, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Tentunya dengan perbuatan, iman pasti ada perbuatan. Enggak iman namanya kalau enggak perbuatan, itu loh maksudnya. Jadi enggak ada namanya beriman tanpa perbuatan, enggak iman. Di Alkitab itu ya iman dalamnya ada perbuatan. Dalam iman itu ada keberanian. Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Ini omongan Yesus kepada Petrus yang tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena dia bimbang. Pesanku samamu, apapun masalahmu, jangan bimbang. Sama-sama katakan, kuhadapi masalahku. Satu dua ya. Kuhadapi masalahku dengan iman. Aku percaya tanpa ragu-ragu masalahku menjadi kebaikan bagiku. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Turut bekerja artinya engkau bekerja, Tuhan bekerja. Itu loh. Iman itu begitu. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Engkau belajar, Tuhan urapi, engkau jadi pintar. Engkau bisa mendapat ujian nilai A. Tapi kalau tidak belajar, kau minta Tuhan mengurapimu, itu salah. Saya mau sehat, aku harus jaga pola makan, pola tidur. Aku harus jaga stres pikiranku. Nggak cukup hanya, oh aku iman sembuh-sembuh. Enggak, sekali lagi di dalam iman ada perbuatan. Di dalam iman ada keberanian. Berani. Aku tahu kiri kananmu itu punya masalah. Bilang sebelahnya, hadapi dengan iman. Berani aja kau bilang, hadapi. Bilang sama dia, jangan banyak termenung kau, termenung aja kerjamu kuliah. Bilang sama dia, termenung aja. Termenung gak menyelesaikan. Hadapi apapun masalahmu. Justru dalam masalah itu ada mujizat. Saudara boleh baca dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan bagi Allah tidak ada mustahil. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan tidak ada mustahil bagi orang percaya.
Berapa banyak isi yang percaya dengan Tuhan Yesus? Wow, katakan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau punya impian, kelak aku menjadi seorang S3 doktoral di bidang apapun yang kau sedang inginkan, jadilah. Engkau menginginkan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, Tuhan akan berikan. 2 Timotius 1 ayat 7. Terakhir. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini katakan Allah memberikan kita roh keberanian. Cewek-cewek yang saya kasihi, buru-buru kuhasiat. Kalau engkau cari cowok, cari yang berani. Maksudnya apa Pak Pendeta? Bertanggung jawab. Cari cowok yang penuh tanggung jawab. Jatuh itu biasa, bangkit lagi. Masalah itu wajar terjadi selama hidup di dunia ini. Tapi cari cowok yang berani berkata, aku bertanggung jawab. Aku hadapi masalah ini. Bukan berarti bertanggung jawab karena kau dihamilinya, bukan. Jangan itu larinya. Di luar itu maksudku. Jangan yang itu, yang satu, yang kau pikirkan. Tapi kalau engkau melihat ada cowok, gak bisa aku gak bisa, aku gak berani. Itu gak cowok. Cowok itu harus berani. Bertanggung jawab. Pesanku sama saudara, semua kita orang percaya. Tuhan tidak memberikan engkau roh ketakutan. Tuhan memberikan engkau keberanian, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberkatimu. Hadapi masalahmu dengan iman. Hadapi dengan berani. Masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Bagi Allah tidak ada mustahil. Engkau merindukan jadi pengusaha, aku berdoa. Big dream. Saya sebelum jadi dokter masih SMA, aku udah buat gelarku dokter di SMA. SMA kelas 1, Dokter Suheri. Terus temanku bilang, sok kali kok matematika mau jadi 5. Saya berani, apa salahnya impianku? Impian kan bebas. Saya tulis saja Dokter Suheri. Aku lakukan bagianku, aku belajar. Walaupun jatuh bangun beratnya bukan main. Tapi Tuhan menghargai perjuanganku. Tuhan menghargai imanku. Yang lebih lucunya lagi, malamnya kan pengumuman. Kalau kita waktu itu, namanya tahun 88 ya. Sebagian di antaramu masih di awan-awan, ke awan-awan tadi mana lah kau itu. Karena kau sedang terbang di dunia yang gak jelas. Tahun 88, saya masih ingat. Saya panggil pendeta, ada abangan. Doalah dulu kita di rumah. Biar Tuhan tolong lulus aku. Padahal kan sebenarnya sudah ada pengumumannya. Tapi aku masih percaya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Puji Tuhan, saya lulus. Maksud saya adalah, gak ada kata terlambat bagi Tuhan. Apapun sakit, engkau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagian. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.